Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Cintanya Putri. Saya Kirana Arifia Putri dan kami berasal dari SMA Negeri 1 Kota Palembang. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera yang ibu kotanya adalah Palembang. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Sumatera dengan panjang kurang lebih 750 km. Kami mengambil penelitian ini dikarenakan Sungai Musi merupakan salah satu sumber kebutuhan air utama di Kota Palembang, di antaranya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai sarana transportasi. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian kami terhadap air di Sungai Musi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode studi literatur dan deskriptif, yang dimana kami menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan metode Slovin sehingga mendapatkan 42 sampel dari populasi. Setelah mengumpulkan data, kami mendapatkan hasil bahwasannya mayoritas sampel sejumlah 25 orang berdomisili lebih dari 20 tahun, sedangkan minoritas sampel sejumlah 2 orang berdomisili kurang dari 5 tahun hingga 10 tahun. Sampel sejumlah 27 orang bekerja sebagai supir perahu ketek, 15 orang sebagai pedagang, dan minoritas sampel sebanyak 0 orang kerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Setelah diobservasi, didapatkan mayoritas sampel sebanyak 24 orang merupakan lulusan SMP dan minoritas sampel sejumlah 2 orang merupakan lulusan Semua sampel setuju bahwa air Sungai Musi sangatlah penting bagi kehidupan mereka sehari-hari, dan semua sampel pun menjadikan air Sungai Musi sebagai sumber air utama untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam penggunaannya, terdapat 42 orang sampel menggunakan air Sungai Musi untuk mencuci pakaian, 41 orang sampel menggunakan air Sungai Musi untuk mandi atau kakus, dan 38 orang sampel menggunakan air Sungai Musi untuk mencuci piring, dan 31 orang sampel menggunakan air Sungai Musi untuk memasak, dan yang terakhir sebanyak 30 orang sampel menggunakan air Sungai Musi sebagai sumber pengolahannya. Terdapat 32 orang menggunakan air Sungai Musi dengan cara diolah terlebih dahulu, sedangkan sebanyak 10 orang menggunakan air Sungai Musi secara langsung tanpa diolah. Pada lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, Sungai Musi telah tercemar limbah padat dan limbah cair sepanjang 750 km. Salah satu yang menyumbangkan limbah cair ini adalah bahan bakar minyak bumi yang berasal dari transportasi perairan darat yang melintasi sungai. Beberapa kandungan yang terdapat di dalam minyak bumi adalah besi, tembaga, nikel, serta logam berat seperti merkuri dan juga timbal. Studi literatur yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa kandungan kadar besi di dalam Sungai Musi berkisar 0,3 mg per liter, yang dimana batas maksimumnya hanya sekitar 0,03 mg per liter. Apabila kandungan air tersebut digunakan untuk mencuci, dapat mengakibatkan baju menjadi kuning, bahkan berkarat. Selain itu juga, kandungan kadar besi yang tinggi apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengakibatkan beberapa dampak, diantaranya iritasi pada mata, kulit gatal kering, rasa mual, Dan tembaga yang diperbolehkan adalah sebesar 0,02 mg per liter di setiap sungai tingkat 1. Dari studi literatur yang sama, kami mendapatkan data bahwa angka kandungan tembaga di dalam ambang batas maksimum yaitu 0,02 mg per liter. Hal ini berarti jika air dengan kandungan tembaga tersebut terus-menerus digunakan akan menyebabkan diare, sakit kepala, hingga kerusakan pada hati, ginjal, bahkan kematian. Dan untuk anak-anak tentu saja dapat menurunkan kecerdasan pada mereka. Peneliti sebelum kami telah menemukan kandungan merkuri sebesar 17,25 hingga 21,75 part per billion yang ada di Sungai Musi. Jika kandungan merkuri tersebut terakumulasikan ke dalam biota yang ada di Sungai Musi, maka dapat merusak ekosistem yang ada di dalam sungai tersebut. Dibuktikan dengan adanya penemuan kandungan merkuri yang terdapat pada ikan lais, ikan baung, ikan patin, dan ikan juaro yang tinggal di perairan Sungai Musi. Dilihat dari segi perekonomian, air Sungai Musi memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut, khususnya Palembang, dikarenakan masyarakat tidak perlu lagi membeli air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Selain itu, air Sungai Musi dapat bermanfaat bagi sumber mata pencaharian berupa perahu ketek. Perahu ketek dapat digunakan bagi masyarakat Kota Palembang untuk bermobilitas dari daerah ke daerah. Dari segi kesehatan, penggunaan air Sungai Musi tanpa mengolahnya terlebih dahulu dapat menimbulkan dampak negatif. Walaupun masyarakat tidak merasakannya secara langsung, namun apabila penggunaan air tersebut digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan beberapa dampak penyakit. Bahkan yang lebih parah adalah penurunan kualitas IQ. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat hanya lulusan SMP. Penggunaan bahan bakar minyak bumi yang digunakan oleh transportasi perairan darat yang melintasi Sungai Musi memberikan dampak negatif yang besar, dikarenakan kandungan yang ada di dalam bahan bakar minyak bumi tersebut mengandung besi, tembaga, nikel, serta logam berat seperti merkuri. Tersebut tentu saja akan mencemari Sungai Musi dan merusak ekosistem yang ada di Sungai Musi. Kami harap pemerintah dapat menyediakan saluran air bersih untuk wilayah yang belum ada pipa-pipa induk. Ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.